Halo dokter, benarkah menyusui bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pada ibu? Faktor risiko penyakit jantung pada laki-laki dan perempuan itu nggak identik. Wanita punya faktor risiko reproduksi kayak preeklamsi, hipertensi gestasional, diabetes gestasional, hingga persalinan preterm. Semua ini meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan. Jadi, kalau kita bicara pencegahan, riwayat reproduksi itu penting. Disinilah menyusui masuk sebagai faktor protektif potensial. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami perubahan metabolik yang besar. Lemak visceralnya naik, resistensi insulinnya meningkat, kadar leptin, IL-6, dan TNF-alfa juga meningkat. Semua peningkatan ini membuat stres kardiometabolik jadi meningkat. Kalau pasien sudah overweight atau obesitas sejak sebelum hamil, responsnya bisa semakin buruk. Terus, kenapa menyusui bisa melindungi ibu dari penyakit jantung? Ada beberapa mekanisme nih. Yang pertama, hormon laktasi, terutama oksitosin. Oksitosin bukan cuma soal letdown reflex. Dia juga punya efek vasodilatasi, antihiperglikemik, antioksidan, antiinflamasi, bahkan bisa menurunkan lemak tubuh. Yang kedua, riset metabolik pasca persalinan. Proses menyusui mempercepat mobilisasi cadangan lemak dan membantu menurunkan berat badan. Terakhir, pengaruh terhadap stress response. Laktasi ternyata menurunkan respons simpatis terhadap stresor dan meningkatkan kesehatan mental, yang secara nggak langsung berdampak baik pada sistem kardiovaskular. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang MyPatient, fitur baru Alomedica? Jadi, MyPatient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui MyPatient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh. Dan kemudian, obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur MyPatient di Alomedica. Bagaimana hasil studinya? Meta-analisis besar yang melibatkan lebih dari 1 juta ibu dengan follow-up 10 tahun menemukan bahwa menyusui itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular secara signifikan, menurunkan risiko stroke, dan juga semakin lama durasi menyusui, maka semakin besar penurunan risiko. Ada juga analisis dose response effect. Setiap 6 bulan tambahan durasi menyusui per anak, risiko penyakit jantung koroner turun sampai 4%. Chowdhury et al. Juga menemukan kalau ibu menyusui lebih lama, itu bisa menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2 sebesar 32%. Dan menurut Birukov et al., perempuan dengan DM tipe 2 yang menyusui lebih dari 18 bulan bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung koroner secara bermakna. Analisis studi hyperglycemia and adverse pregnancy outcome oleh Field et al. Menunjukkan bahwa laktasi memberikan efek proteksi terhadap penyakit jantung koroner lebih besar pada pasien dengan riwayat diabetes gestasional. Jadi, bukti klinisnya cukup konsisten ya. Menyusui itu punya efek proteksi nyata terhadap risiko jantung. Di praktik sehari-hari, kita sering fokus pada bayi saat membahas ASI. Padahal untuk ibu sendiri manfaat jangka panjangnya tuh luar biasa. Beberapa poin penting untuk kita masukkan dalam asesmen risiko penyakit jantung perempuan adalah riwayat berat badan sebelum hamil, riwayat diabetes gestasional, riwayat hipertensi gestasional, dan durasi menyusui. Dari sisi edukasi, menyusui secara eksklusif selama dengan durasi lebih lama atau yang biasanya kita edukasikan selama 2 tahun, bisa jadi dianggap sebagai bagian dari strategi primary prevention penyakit jantung pada perempuan loh. Jadi dok, menyusui bukan hanya nutrisi terbaik untuk bayi, tapi juga intervensi alami yang bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pada ibu melalui mekanisme metabolik, hormonal, dan inflamasi yang saling terkait. Jangan lupa, kita punya peran besar untuk memberi edukasi ini kepada pasien sejak hamil sampai ibu melahirkan. Sekian dulu ya dok video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya.
Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter gak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!